Halo, apa kabar para cuy-cuy yang ada di seluruh alam semesta? Pasti sehat kan? Untuk menemani kegabutan dunia, daripada ngelem Aibon yang lengket di hidung, mending nonton alur film kisah nyata. Cerita berawal pada musim semi 2011. Seekor penguin Magellan bernama Dindim ditemukan terdampar di pantai Profeta, Brasil, setelah terjebak dalam tumpahan minyak. Seorang pensiunan, Showau, merawat Dindim hingga pulih dan mencoba melepaskannya kembali ke alam liar. Tapi, tak disangka, Dindim kembali ke rumahnya. Sejak saat itu, setiap tahun Dindim selalu kembali menemui Showau, menghabiskan musim panas bersama sebelum kembali ke lautan. Persahabatan unik antara manusia dan penguin ini menjadi kisah yang menghangatkan hati dan menginspirasi banyak orang. Daripada penasaran, mending langsung saja ke alur kisahnya. Kisah dimulai dari seorang bocah bernama Miguel, yang baru pulang sekolah, sambil membawa bola, dan ia ingin menemui temannya. Teman Miguel yang bernama Kalista, memberikan sebuah hadiah untuk Miguel karena besok ia berulang tahun. Kalista meminta Miguel untuk tidak membukanya hari ini, tapi besok saja. Setelah menerima hadiah, ia pulang sambil mengiring bola. Kita akan kedua bapak-bapak yang habis menangkap ikan, yang salah satunya adalah Showau, ayah Miguel, dan temannya Oscar, ayahnya Kalista. Setelah bertemu, mereka berdua pulang, sambil membawa sekeranjang ikan segar untuk santapan sehari-hari. Sampai di rumah Miguel langsung memeluk ibunya, dan Miguel meminta satu manisan jambu biji, untuk ulang tahunnya. Mendengar itu, ibunya akan menyiapkan setelah makan malam. Lalu ia mengambil hadiah dari Kalista dan menyimpannya di kotak yang disimpan di bawah tempat tidurnya, dan kembali ke meja makan, yang kebetulan ada ayahnya. Ia langsung meminta izin untuk ikut bersama ayahnya mancing di esok hari. Ayahnya dengan bijak berkata, "Lihat saja besok, sekarang Miguel harus mengerjakan PR-nya terlebih dahulu." Pagi harinya, nampak cuaca sangat mendung. Miguel yang baru bangun, langsung menangi janji ayahnya untuk mengajaknya memancing. Sang ayah langsung berkata ia tidak yakin karena cuaca sangat tidak bersahabat, takut tiba-tiba hujan badai. Tapi Miguel tetap memohon, sambil senyum, membuat sang ayah tak kuat, dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Showau mendayung dengan ombak yang cukup besar, lalu tiba-tiba cuaca menjadi tak karuan dan akhirnya di sudut lain lautan, tepatnya di Patagonia, Argentina, terlihat banyak sekali pinguin yang bersarang di bibir pantai. Dari puluhan pinguin, kita akan berfokus pada satu pinguin yang pulang ke sarangnya untuk beristirahat. Semua pinguin-pinguin itu sedang dalam pengamatan. 3 orang yang bekerja untuk mengamati aktivitas pada penguin, seperti berenang, mencari makan, berkembang biak, dan migrasi. Ketiga orang itu adalah Stephanie, Adriana, dan Carlos. Kita ke si pinguin, yang baru bangun. Ia langsung keluar dari sarangnya, dan berenang untuk mencari ikan, karena ia lapar. Dengan sangat powerful, si pinguin berenang dan mengincar satu ikan sampai akhirnya dapat. Namun, ternyata ia terlalu jauh dari base camp. Ia tersesat dan dalam keadaan hujan, ia mencoba mencari jalan pulang. Lalu ia melihat kapal nelayan, dan mencoba mendekatinya, tapi ia malah terjebak di tumpahan minyak, yang disebabkan oleh kapal itu, dan membuat daya renangnya menjadi lambat. Dan itu sangat menguras tenaga dari si pinguin, dan akhirnya pingsan. Pagi harinya, kita ke Showau yang sudah tua. Semenjak kejadian Miguel tenggelam, Showau jadi sangat pendiam dan tak mau bicara dengan siapapun, bahkan saat dipanggil oleh teman-temannya, dan Oscar. Lalu Showau pergi ke bibir pantai, dan tak sengaja melihat si pinguin. Tanpa kipir panjang ia langsung menyelamatkannya. Showau membawanya ke rumah, lalu memberikannya makan, agar si pinguin kembali strong dan pancen oye. Setelah itu baru membersihkan badan si pinguin dari sisa minyak yang menempel di badan si pinguin, dengan penuh kasih sayang. Yes. Yes.
Kemudian kita ke pasar. Di sana sudah ada Kalista yang kini sudah dewasa dan sedang berjualan. Kebetulan, Ibu Miguel sedang membeli dagangan Kalista. Kalista sekarang juga sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Lucia. Di rumah, Showo sedang sunbath, santai brutal sambil menonton TV, dan tak lama istrinya pulang dari pasar, lalu merapihkan belanjaannya, namun tiba-tiba ada suara dari dalam WC. Setelah melihatnya, Showo berkata bahwa ia menemukan seekor penguin yang hampir mati. Ia ingin merawatnya selama beberapa hari agar penguin itu kembali sehat. Awalnya, istrinya sempat menolak, tetapi akhirnya, ia setuju dengan keinginan Showo. Setelah itu Showo memandikan si penguin lagi karena masih ada sisa minyak di tubuhnya, membuat dapur kotor dan istrinya yang harus membersihkan jadi kesal. Setelah ditiriskan, si penguin diletakkan di meja sementara Showo pergi mengambil sesuatu. Dan ternyata ia mengambil kupluk bekas Miguel, dan memotongnya untuk dijadikan baju buat si penguin, lalu melepaskannya. Satu minggu kemudian, istrinya sudah marah-marah, karena Showo tak melepas si penguin. Showo meminta istrinya untuk sabar, ia membutuhkan waktu seminggu lagi untuk melepaskannya. Di dalam keadaan hujan lebat, Showo ditemani oleh si penguin, ia ingin melepas sang penguin. Saat bulu sang penguin sudah sempurna, ia bisa berenang kembali ke tempat asalnya. Besok paginya, ia baru pulang dari pasar dan membeli ikan asin Brasil untuk si penguin. Siangnya, Showo membawa si penguin dan mempersiapkan kapalnya. Kebetulan di situ ada Lucia, yang melihat si penguin, ia langsung menghampirinya bersama ibunya. Lucia sangat senang melihat penguin itu, lalu ia memberikannya nama Dindim, karena kata Showo si penguin tak mempunyai nama. Lalu Kalista bertanya akan dibawa kemana si Dindim. Showo berkata ia akan memulangkan ke tempat asalnya. Mendengar itu Lucia langsung sedih, dan mengucapkan selamat tinggal ke Dindim. Showo sudah memulai perjalanannya dan mendayung sampai jauh, sampai akhirnya di sebuah pulau, dan ia menaruh Dindim di situ, lalu ia pergi. Tapi Dindim geringsangan, karena ditinggal. Namun Showo berkata, ia harus pergi kembali bersama keluarganya, dan jangan mengikutinya lagi. Keesokan harinya istri Showo habis pulang dari pasar, namun ia tak sengaja mendengar sesuatu dan ternyata Dindim was here. Ia comeback ke rumah Showo, dan masuk layaknya rumah sendiri, dan menghampiri sang sahabat. Dindim? What happened? Showo melihat Dindim comeback, ia sangat terkejut, karena ia sudah meninggalkannya sangat jauh sekali dari sini. Lalu untuk menghargai Dindim, ia memberikan ikan teri Brasil, kesukaan Dindim. Keesokan harinya, Showo bersama Dindim, berkunjung ke teman-temannya yang habis menangkap ikan, untuk meminta sedikit ikan untuk biaya operasional si Dindim. Lalu teman-temannya bertanya, dari mana ia mendapatkan Dindim? Showo menjawab, Dindim terdampar di pantai 1 bulan lalu dan dipenuhi minyak. Siangnya, daripada gabut, Showo membuatkan sarang untuk Dindim agar ia nyaman. Dindim sedang rebahan di sarang, namun tak sengaja Dindim melihat seorang kewes yang membawa ikan. Karena nafsu birahi Dindim terhadap ikan cukup tinggi, ia mengikuti sang wanita pergi. Dindim mengikuti sampai permukiman warga, dan ia melihat sebuah sepeda, dan mencoba iseng, ia langsung menggigit sepeda itu, dan langsung kabur. Saat dalam pelarian, Lucia melihat Dindim, lalu memanggilnya. Setelah berjalan-jalan, Dindim kembali pulang ke rumah Showo, dan menghampiri Showo dan istrinya seakan ia menyapa bahwa dirinya sudah pulang. Malamnya, saat sedang menonton TV bersama Showo, Dindim pergi ke kamar Miguel, dan mengambil hadiah dari Kalista, yang diberikan sewaktu Miguel kecil dulu dan tak sempat dibuka. Di pagi harinya, Showo sedang menyiapkan sarapan untuk Dindim, tapi saat diantar, Dindim sudah tak ada di kosnya, dan Showo melihat jejak kaki Dindim yang sudah pergi entah kemana. Ternyata Dindim kembali ke habitatnya,
dan langsung digiring oleh Stephanie untuk masuk ke kandang agar mereka bisa melakukan pengamatan. Di tenda, Dindim ditimbang dan diukur agar tahu perkembangannya. Dindim tidak seperti penguin biasa, ia sangat bersahabat dengan manusia. Lalu Dindim diberikan penanda yang berwarna merah dan dipasang di sayapnya, agar membedakan dari yang lain. Setelah itu Dindim dilepaskan kembali. Lalu mereka bertiga ke sarang Dindim untuk diberikan penanda, tapi begitu melihat sarang Dindim, mereka terkejut karena banyak barang yang dikumpulkan olehnya di dalam sarang. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali ke kandang Dindim. Adriana mulai menyadari bahwa Dindim bukan penguin biasa. Dindim cerdas dan bisa cepat beradaptasi dengan sekitarnya. Lalu mereka memfoto Dindim untuk kenang-kenangan. Beberapa bulan setelahnya, Dindim mulai keluar dari sarangnya dan mulai berenang kembali. Kita ke Shawao yang sedang membersihkan ikan, lalu ia mendengar sesuatu dan akhirnya Dindim was here. Ia kembali ke rumah Shawao dengan sangat tiba-tibanya. Dindim, seperti di rumah nenek, ia langsung masuk saja ke dalam rumah, dan Shawao memberitahu istrinya bahwa Dindim sudah kembali. Istrinya sangat senang, sempat mempertanyakan tanda merah di lengan Dindim, namun Shawao tak mengubrisnya. Mereka langsung memberikan Dindim ikan teri Brazil kesukaannya. Keesokan harinya, Shawao mengajak Dindim ke pasar, dan semua orang di pasar terkejut karena setelah sekian lama, Shawao tidak ingin bersosialisasi bersama warga. Baru sekaranglah, karena Dindim, Shawao mempunyai semangat hidup kembali setelah kepergian anaknya. Tentu Dindim menjadi pusat perhatian seluruh warga, dan ada juga yang merekam kebersamaan Shawao dan Dindim. Saat Stephanie sedang fokus membuat laporan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Setelah melihat isi pesan tersebut, ia segera bergegas menuju tenda untuk memberitahu Adriana. Dan itu adalah video YouTube, ada yang membahas tentang Dindim yang ditonton 4 juta kali. Ternyata itu adalah salah satu penguin dari tempatnya, karena ada tanda merah yang diberikan Adriana. Lalu Adriana menelpon temannya, yang bernama Paulo, yang seorang wartawan, untuk memeriksa nomor penanda yang ada pada Dindim, karena ia berdomisili di Brasil. Keesokan harinya, Shawao sedang santai bersama Dindim, tapi tiba-tiba ada yang datang, dan ia memperkenalkan diri, ia adalah Paulo. Di dalam rumah, Paulo menjelaskan kedatangannya ke sini, atas permintaan temannya Adriana yang seorang ahli biologi kelautan Argentina. Ia sudah melihat video Dindim yang viral itu, dan Adriana hanya meminta nomor penanda penguin yang pernah dipakaikannya kepada Dindim. Di sini, Shawao sangat takut Dindim dibawa kembali, tapi karena mungkin untuk kebaikan Dindim, maka ia terpaksa memberikannya. Setelah itu Paulo menawarkan wawancara kepada Shawao, namun langsung ditolak oleh Shawao, karena ia ingin hidup bersama Dindim, dan menjalani hidup dengan tenang. Mendengar itu Paulo pun langsung pamit, tapi sebelum cabut, ia berkata Shawao dan Dindim memiliki tali persahabatan yang unik dan menarik. Setelah berkata begitu ia langsung cabut. Shawao berpikir, dan akhirnya memanggilnya untuk kembali, dan ia ingin diwawancarai dengannya. Di tenda, Adriana baru saja mendapatkan info dari Paulo, dan langsung mengeceknya bersama Stephanie. Setelah dicek, ternyata itu adalah penguin milik mereka. Itu membuat Adriana sangat senang. Di rumah, Shawao sudah kedatangan Paulo dan tim, yang membawa perabotan produksi mereka, karena mereka akan melakukan wawancara. Di dalam wawancara, Shawao mengemukakan bahwa 2 tahun terakhir, Dindim datang di bulan Juni, lalu pergi lagi pada bulan Desember. Dia datang dan pergi, sesuka hatinya. Di tenda, Adriana mendapatkan telepon dari bosnya bahwa mereka diminta untuk membawa Dindim ke universitas, untuk dilakukan observasi, karena mereka ingin mempelajari cara Dindim berinteraksi dengan manusia. Adriana sempat menolak namun, sang bos berkata ada dana hibah untuk Adriana dan timnya. Kita ke Dindim, yang baru bangun, dan langsung menuju lautan, dan itu disaksikan oleh Shawao. Di Argentina, Adriana sedang memantau Dindim yang baru pulang. Lalu datang Stephanie dan Carlos. Adriana langsung berkata, kita sangat butuh dana untuk memperbaiki fasilitas yang sudah ketinggalan zaman ini, dan mereka harus memikirkan itu. 2 hari kemudian, Adriana dan Carlos ke markas Dindim. Ia memutuskan untuk menyerahkan Dindim, karena ia butuh dana hibah itu.
Sementara di rumah, Paulo mendatangi Showo karena hari ini ia ingin meliput kedatangan Dindim di tepi pantai. Showo dengan senang memberitahu kandang yang dibuatnya untuk Dindim. Tapi tak sengaja, ia melihat sesuatu yaitu hadiah milik Miguel yang tempo hari diambil Dindim. Kembali ke Adriana yang sedang melakukan perjalanan sambil membawa Dindim, tapi ternyata Dindim bisa membuka kandangnya sendiri, dan itu dilihat oleh Adriana. Ia malah membiarkan pintunya terbuka agar Dindim bisa keluar dengan sendirinya. Lalu mereka akan melewati pos pemeriksaan. Carlos akan melapor, dan Adriana ditinggal di dalam mobil. Saat itu juga, Dindim berhasil keluar dari mobil, dan Adriana hanya melihatnya saja, tanpa mencegahnya. Setelah pemeriksaan selesai, Carlos menyadari Dindim sudah tak ada. Adriana pura-pura tidak tahu kemana perginya Dindim. Itu membuat Carlos hanya merenung. Dan terpaksa mereka harus kembali, karena Dindim sudah menghilang. Sementara di bibir pantai, Showo dan masyarakat beserta kru mulai menunggu kedatangan Dindim, yang biasanya akan datang di bulan Juli. Lucia. Lucia. Makin sore, beberapa orang sudah mulai lelah dan memutuskan untuk pergi, tapi Showo tetap menunggu sang sahabat datang. Sementara Dindim sedang berjalan menuju perairan terdekat agar ia bisa mengunjungi Showo. Tapi ini yang terjadi. Di rumah, hanya tinggal kru dan istrinya yang menemaninya menunggu Dindim, dan Showo mulai agak kesal, karena Dindim terlambat. Sementara Dindim baru bangun dari pingsannya karena jatuh dari tebing, dan terus melanjutkan perjalanannya, sampai akhirnya menemukan perairan. Showo menunggu Dindim sampai ketiduran, lalu dibangunkan oleh sang istri. Setelah bangun, Showo mengeluarkan kotak hadiah yang ia temukan di kandang Dindim dan ia mengira itu milik Dindim. Tapi istrinya langsung memberitahu bahwa itu adalah hadiah ulang tahun terakhir dari Miguel yang diberikan oleh Kalista, dan hadiah itu berisi gelang bertuliskan Miguel. Pagi harinya, Showo dan istrinya duduk bersama, dan Showo sudah memakai gelang hadiah terakhir Miguel, dan ia berkata, ia hanya ingin istrinya tahu bahwa ia sudah berusaha dan mencoba semuanya. Sang istri mengerti Showo sudah melakukan semuanya, dan ia tak menyalahkan Showo atas kejadian Miguel. Lalu sekitar habis maghrib, Showo menemui Oscar untuk membantu mencari Dindim, dan sebagai seorang sahabat, Oscar langsung mempersiapkan armada untuk mencari Dindim. Mereka mencari Dindim bersama-sama, mengarah ke depan pulau, jalur yang biasa Dindim tempuh. Karena tak ketemu juga, beberapa orang memutuskan untuk berbalik arah dan kembali pulang. Namun Oscar tahu Dindim sangat berarti bagi sahabatnya, maka mereka memutuskan ke belakang pulau, kali-kali aja Dindim godain anjing laut. Matahari sudah terlihat, dan akhirnya Showo melihat Dindim yang pingsan. Tanpa pikir panjang Showo langsung menyebur untuk menyelamatkan sang sahabat. Setelah mendapatkan Dindim, ia langsung kembali ke perahu, dan kondisi Dindim sangat mengkhawatirkan sekali. Showo berkali-kali meminta maaf karena terlambat menyelamatkan Dindim, dan ia mengira Dindim sudah mati, tapi sampai akhirnya. Here, try some fish. Keep it. He's back. He's back. Malam harinya, Showo mengadakan sedekahan khas Brasil untuk kedatangan Dindim kembali, lalu Lucia memanggil Dindim dan ikut sedekahan.
Beberapa bulan kemudian, Dindim keluar rumah dan mengucapkan salam perpisahan kepada sang sahabat karena ia ingin kembali ke koloninya, dan akhirnya See you next time, my friend. detail dari kisah Dindim, ia berenang lebih dari 5.000 mil dari Argentina ke Brasil. Untuk mengunjungi temannya Joao selama 8 tahun berturut-turut, tidak diketahui alasan Dindim berhenti mengunjungi Joao, tapi Joao yakin Dindim menemukan pasangannya dan memulai keluarganya. Dari kisah Dindim dan Joao, mengajarkan kita bahwa kasih sayang tulus mampu melampaui segala perbedaan, bahkan di antara manusia dan hewan. Joao, seorang pria sederhana, menyelamatkan penguin kecil yang terdampar tanpa berharap imbalan apapun. Namun, Dindim, dengan naluri yang murni, selalu kembali setiap tahun, seolah memahami kebaikan Joao. Setiap langkah Dindim kembali ke pantai menjadi simbol rasa syukur dan ikatan abadi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tak membutuhkan bahasa, dan bahwa kepedulian kecil bisa menciptakan keajaiban yang menyentuh jiwa. Baiklah, sampai sini dulu perjumpaan kita, dan terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan pencet tombol lonceng biar cuy-cuy nggak ketinggalan video selanjutnya. Kalau punya rekomendasi film, ide seru, atau mau diskusi, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa senyum hari ini dan jangan lupa ibadah. Assalamualaikum.